Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saya teruskan babu ma yaquluhu ba'da takbiratil ikhrami. Bab apa yang diucapkan setelah takbiratul ikhram. I'lam, ketahuilah anna qad ja'at fihi, bahwasanya telah datang yang berkaitan ya dengan bacaan sesudah takbiratul ikhram ya, di dalamnya maksudnya itu ahadits katsiratun, hadis-hadis yang banyak, tadi yang menentukan ya, majmu'uha ya, secara menyeluruh, ayyakula, agar mengucapkannya Allahu Akbar kabira ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa yaqulu, dan mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma anqini min khotoyaya kama yanqasabul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Ini bacaan sesudah takbiratul ikhram. Kok panjang? Makanya ya dalam fikih ya ini diilmui menurut imam fikih, ahli fikih atau para fuqaha ya. Jadi jangan dijadikan perdebatan ya, semuanya ada dasarnya. Nanti ya di bawah selai ini kan ada hadis-hadisnya ya, ada hadis-hadisnya. Bacaan-bacaan yang panjang tadi itu ya, yang biasa baca Allahu Akbar kabira ya, sampai dengan wa ana minal muslimin monggo. Ya, yang baca Allah ba'id baini wa inna khotoyaya kama bainal masyriqi wal maghrib ya, dan seterusnya ya monggo. Jadi ya, kok dibaca semua ya monggo, jadi terserah kita ya. Tapi kalau jadi imam ya harus punya kesepakatan dengan makmumnya, jangan lama-lama ya. Jadi kalau makmumnya nggak seneng lama ya jangan semuanya dibaca ya, jadi ini perlu kita pahami ya, khususnya jadi imam ya. Apalagi bacaan sesudah takbiratul ihram atau doa iftitah ini kalau kita hayati, kita bacanya kan nggak cepat-cepat ya, supaya bisa meresap ya dalam hati dan pikiran kita memahami ya apa yang kita baca ya. Nah kalau dibaca semua ya makmumnya ya, jadi ini harus ada ya semacam kesepakatan lah ya. Jadi makmum sama, jadi jangan panjang-panjang ya, sebaiknya ya yang sudah diajarkan kepada kita itu, yang sudah biasa kita lakukan, yaitu kita sebabnya ketika makmum ya mendengarkan
bacaan imam untuk surat Fatihah dan bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an setelah Fatihah itu kan lebih baik ya, lebih baik. Jadi supaya pas kita bisa mengikuti apa yang dibaca oleh imam ya, perhatikan ya, mungkin barangkali namanya manusia ada yang salah, imamnya perlu untuk dibantu mengingatkan ya diingatkan ya. Jadi nggak ada manusia yang sempurna, dan kalau kita hafal dan imamnya kok gak nyaut-nyaut, mungkin kepingin makmumnya mengingatkan ya kita ya untuk mengingatkan, tidak masalah, tidak batal sholat kita ya. Kemarin itu karena jarang dibaca, bacanya biasanya sampai dengan 3 ayat, ternyata ayat keempatnya yang biasa saya baca lupa ya. Saya ulangi sampai 2 kali lupa, nggak ada yang mengingatkan. Saya diam, nggak ada yang mengingatkan. Saya ulangi lagi, ya alhamdulillah bisa nyambung ya. Jadi ini pentingnya juga makmum itu menghafalkan Al-Quran ya, pentingnya itu ya. Jadi sehingga kalau ada imam yang lupa, makmum bisa mengingatkan. Makanya sebaiknya orang-orang yang hafal Quran jadi makmum itu ya di belakangnya imam ya, nggak jauh-jauh ya. Jangan ya, mencari shaf yang paling belakang, dianggap biasanya 5 shaf di shaf kelimanya ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang Qurannya sudah baik dan hafalannya banyak ya sebaiknya di shaf pertama ya. Baiknya baik kalau ada imam lupa baca ayat-ayat Al-Quran dan ingin dibantu untuk mengingatkan ya supaya bisa mengingatkannya. Fakul hadzal madhkuri sabitun fi sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua apa yang disebutkan bacaan-bacaan sesudah takbiratul ihram tadi itu telah ditetapkan dalam ya, hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'a bil babi ahaditsi ukhra minha, dan ya didatangkan dan datang dalam bab ini hadis-hadis yang lain ya, dari bacaan-bacaan di atas, bacaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisun Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya ya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tatakhas salatu qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membuka salat, maksudnya membaca doa iftitah ya, setelah takbiratul ihram, qala ya, beliau mengucapkan subhanakallahumma bihamdika ya wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ya. Hadirin, jadi ini menurut ya hadis dari istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah biasan nidhaifi dengan sanad dhaif, tapi sanadnya dhaif. Wadhafu Abu Dawud wa Tirmidzi al-Baihaqi wa ghairihim, dan semuanya juga ya mengatakan hadis itu dhaif. Warawu Abu Dawud Tirmidzi wa Nasa'i Ibnu Majah wal Baihaqi min riwayat Abi Sa'id Al-Khudri wa dha'ufuhu. Jadi diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan semuanya mengatakan itu adalah dhaif. Qala Al-Baihaqi, Imam Baihaqi
berkata, warawiyal iftitah, ya diriwayatkan dengan bacaan iftitah, ya diriwayatkan doa iftitah itu bi subhanakallah bihamdika, itu subhanakallah bihamdika ani Ibnu Mas'udin marfu'an, dari Ibnu Mas'ud itu termasuk hadis marfu'. Wa Anasin marfu'an, dari sahabat Anas adalah marfu'. Wa kulluha dhaifah, tapi semuanya adalah dhaif. Wa asahhu ma ruwiya fihi an Umar bin Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu an summa rawahu bi isnadihi anhu. Dan sah apa yang telah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Jadi ini pendapat-pendapat ya, jadi bacaan doa iftitah. Ya, tadi kan di atas yang saya baca itu kan sudah panjang, ya, tapi ada yang berpendapat doa iftitah itu adalah subhanakallah bihamdika. Ya, tapi hadis ini kebanyakan berpendapat dhaif, tapi menurut riwayat yang dari Umar bin Khattab itu sah, sahih, ya, sahih, asah. Berikutnya annahu kabbara summa qala, bahwasanya beliau Rasulullah itu takbir summa kemudian qala mengucapkan subhanakallah bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi Rasul juga pernah mengucapkan doa iftitah itu subhanakallah bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Wa rawaina fi sunanil Baihaqi anil Haris an Aliyin radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taftaha sholatu qala la ilaha illa anta subhanaka dzalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wajjahtu wajhiya ila akhirih. Wa huwa hadisun dhaif qala al-Haris al-A'war muttafaq ala dhaifihi wa kana Su'bi yaqul al-Haris kadzab wallahu alam, Allah maha mengetahui. Dari bacaan la ilaha anta subhanaka dzalamtu nafsi wa amiltu su'an wa firli annahu la yaghfiru dzunuba illa anta wajjahtu wajhiya ila akhirih, itu adalah dhaif juga. Jadi supaya kita ngerti mana yang sahih dan mana yang dhaif, ya, dari bacaan yang panjang tadi. Kemudian wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam wasarru laisa ilaika, adapun bacaan beliau wasyarru laisa ilaika, jadi itu ada bacaan labbaik wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika, ya, aku memenuhi panggilanmu, ya, hai Allah aku penuhi panggilanmu, wal khairu dan kebaikan kulluhu semuanya itu fi yadaika di tanganmu, dalam kekuasaanmu, wasyarru dan kejelekan, kejahatan, laisa bukanlah ilaika kembali kepadamu, bukanlah milikmu, ya, jadi ini wasyarru laisa ilaika, jadi kalimat wasyarru ilaika fa'lam anna madhhaba al-hakim minal hadisin wal fuqaha mutakallimin minas sahabat tabi'in wa min ba'dihim min ulama'il muslimin anna jami'al kainati khairuha wa syarruha. Jadi pendapat ahlul haq yang benar dari para muhaddis, ahli hadis, dari wal fuqaha, ahli fikih, kalimin, ya, ahli kalam, minas sahabat dari sahabat, wat tabi'in dan para tabi'in, wa min ba'dihim dan sesudah tabi'in, min ulama muslimin dari semua ulama-ulama muslim, anna jamal kainati khairaha wa syarraha, bahwa semua keadaan baiknya dan jeleknya
nafa'aha wa dharraha, manfaat dan dar ya, jadi menyesatkan, manfaat maupun ya menyesatkannya atau tidak ada manfaatnya, mencelakakannya, kulluha minallah subhanahu wa ta'ala, semuanya itu memang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi iradati wa takdiri, dengan kehendak Allah dan takdirnya. Wa idza sabat hadza fala budda min ta'wil hadzal hadis. Ketika ditetapkan yang ini, fala budda, maka harus min ta'wili, ada ta'wil dari hadis ini. Fadzakaral ulama fihi ajbatun. Jadi para ulama ya menyebutkannya di dalamnya sebagai jawaban. Jadi ada beberapa pendapat berkaitan dengan kalimat wasyarru laisa ilaika, dan kejahatan, keburukan, kejelekan itu bukan untukmu, bukan kembali kepadamu. Itu ada beberapa jawaban, pendapat. Ahadaha, yang pertama, bahwa ashuruha, yang masyhur. Qala An-Nadhr bin Sumail, Nadhr bin Sumail wal a'immata ba'dahu, dan para imam sesudahnya, maknahu, memberikan pengertian atau makna, wasyarru la yataqarrabu bihi ilaika, bahwa kejahatan, kejelekan, keburukan itu tidak mendekatkannya kepadamu, kepada Allah maksudnya. Jadi kejelekan, walaupun itu kejahatan dan sejenisnya, itu adalah datangnya dari Allah ya, itu berdasar iradah dan takdir Allah. Tapi kejahatan, keburukan, kejelekan itu tidak mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi kita melakukan kejahatan, kejelekan, keburukan itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi maksudnya begitu, wasyarru la yataqarrabu bihi ilaika. Wasani la yas'adu ilaika inna sya'atul kalima at-thayyib ya. Jadi yang kedua itu tidak menyulitkan kepada Allah ya. Sungguhnya kalimat wasyarru laisa ilaika itu memang kalimat yang datangnya dari Allah. Jadi asyar itu memang datangnya dari Allah, dan kalimat itu adalah thayyib, dalam arti baik, wasyarru laisa ilaika ya. Jadi kejahatan itu bukan kembali kepada Allah ya. Kejahatan itu bukan ya milik yang bisa ya mencelakakan ya kepada Allah, tidak ya, jadi tidak kembali kepada Allah. Wasalis la yudhafu ilaika adaban, itu merupakan adab ya. Fala yuqalu ya khaliqul khanaziri wa in kana khalaqaha. Jadi seperti halnya kalimat ya khaliq, jadi itu sebagai adab, sopan santun kita kepada Allah. Bukannya kita memanggil kepada Allah ya khaliqul khanazir, wahai pencipta celeng babi. Walaupun babi ya, celeng itu yang menciptakan Allah, tapi secara adab kita tidak memanggil Allah ya khaliqul khanazir wa in kana, walaupun ya khinzir atau celeng itu adalah yang menciptakan Allah. Kemudian warabi laisa syaran bin nisbati ila hikmatika ya, bukannya yang pendapat keempat, bukannya kejahatan itu dinisbahkan ya, dihubungkan dengan kepada hikmahnya.
Jadi jamaah, ini beberapa pendapat yang berkaitan dengan kalimat wasyarru laisa ilaika yang ada pada bacaan doa iftitah. Wallahu a'lam bishawab. Fa'lam Allah alam, dan Allah yang Maha mengetahui. Faslun, fasal, hadza ma warada min al-adhkari fi du'a at-tawajjuh fa yastahabbul jam'u bainaha kulluha liman shalla munfaridan. Ini apa yang sudah diriwayatkan dari zikir-zikir dalam doa tawajjuh, doa iftitah itu. Fa yastahabbu, dan dianjurkan, disunatkan, al-jam'u, semua bainaha, di antaranya, kulluha, ya semuanya, liman shalla munfaridan, bagi orang yang sholat sendirian. Bacaan yang panjang tadi itu ya sunnah dibaca semuanya bagi orang yang sholat sendirian. Walil imamu idza adzana lahul ma'mumuna, bagi imam itu apabila ya diizini untuk membaca panjang oleh makmum. Jadi kalau sholat sendiri semuanya dibaca monggo, tapi kalau imam harus dapat izin, ya tadi itu kesepakatan dari makmum. Fa amma idza lam ya'danu fala yatawil alaihim bal yaktasir ala ba'da dzalik. Adapun apabila tidak diizini oleh makmum, fala yutawil, maka jangan dipanjangkan, ya, bal yaktasir, tetapi hendaknya dibaca pendek, ya, dipendekkan, ala ba'dadzalika, dari sebagian kalimat-kalimat, ya, doa iftitah tadi itu. Wa hasun aksasruhu, dan sebaiknya atau memendekkannya itu yang baik, ala wajjahtu wajhiyya, dimulai dengan wajjahtu wajhiyya ila qalihi minal muslimin, dan berarti wajjahtu wajhiyya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya rabbil alamin la syarika lahu wa umirtu wa ana minal muslimin, sampai itu. Jadi boleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya tergantung kita. Kalau kita sholat sendiri memang bisa panjang dan tergantung waktu. Ya, kalau kita berjamaah, karena dimeniti, ya, untuk antara adzan dan iqamah, ya makanya ya kalau datang di awal, ya insya Allah bisa membaca lebih sempurna. Tapi andaikan kok tinggal 1 menit, ya maka daftarnya jangan panjang-panjang. Nggak usah dimulai dari Allahu Akbar kabira, tetapi ya dimulai langsung wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal arda sampai minal muslimin. Ya, caranya begitu. Ya, caranya jadi supaya enggak tergesa-gesa, ya, bacanya cepet, ya, sehingga kita tidak bisa meresapi, ya, apa yang kita baca kita tidak paham, ya, pokoknya dibaca. Nah, itu yang kurang baik. Ya, maka dari kal munfaridul ladzi yusiru takhfif. Jadi begitu pula bagi orang melakukan sholat munfarid sendiri, ya itu sebaiknya juga ringan, tidak panjang-panjang. Ya, tapi andaikan kok kepingin menikmati sholat dibaca semuanya, monggo, ya, dari Allahu Akbar sampai Allahumma ba'id baini diwaca kabeh, monggo kalau ingin menikmati sholat. Dan waktunya memang mencukupi, ya, waktunya mencukupi. Nah, kalau panjenengan mungkin sholat malam, bangun jam 1 atau paling tidak jam 2, ya, kepingin benar-benar menikmati sholat karena kita cinta kepada Allah, senang apa yang kita lakukan, apa yang diperintah oleh Allah, ya monggo, jadi sehingga bisa nikmat. Tapi kalau sudah waktunya mepet dengan subuh, ya jangan panjang-panjang, ya, secukupnya, ya. Jadi untuk doa iftitah itu bisa diringkas, ya. Wa'lam anna hadhil adhkar
mustahabbu fil faridhati wan nafilah. Jadi semua bacaan-bacaan atau zikir doa iftitah itu ya adalah disunatkan baik dalam sholat fardu maupun sholat sunat. Wal falau tarakahu fi rakatil ula amidan aw sahiyan lam yaf'alu ba'daha fawati makhallahu. Apabila meninggalkannya tidak membaca doa iftitah pada rakaat awal secara sengaja amidan aw sahiyan atau lupa, yang lupa adalah difawati makhallahu, nggak usah dalam arti melakukan membaca sesudahnya, nggak usah, maksudnya apa, jangan diganti pada rakaat kedua ya, karena rakaat pertama nggak baca atau kalau jadi makmum nggak menangi ya, baca doa iftitah, terus jangan diganti pada rakaat kedua ya. Walau fa'alahu kana makruhan waktu sholat, andaikan kok dikerjakannya pada rakaat kedua kok baca Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id, maka itu hukumnya makruh. Wala tabtulu sholatuhu, dan tidak membatalkan sholatnya. Andaikan kok mengucapkannya ya itu makruh, tidak membatalkan sholat ya. Walau tarakahu akibat takbirati hatta syara'a fil qiraah au ta'awud faqad fata makhallahu fala ya'ti bih walau ata bi la tabtul. Jadi hampir sama pengertiannya ya. Jadi kita dalam membaca doa iftitah ya, itu harus tahu tempatnya ya. Kalau di rakaat awal tidak menangi atau tidak membaca ya nggak usah diganti pada rakaat kedua. Jadi walau kana masbuqan adrakal imam fi ihdal rakaat. Jadi andaikan kita masbuk kok tidak membaca ya tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Tapi andaikan membacanya hukumnya makruh dan tidak membatalkan sholat. Karena makruh maka sebaiknya kita tinggalkan ya, tidak kita lakukan. Kemudian waqtalafa ashabuna fi istibabi al-iftitah fi sholatil janazah. Gimana dengan sholat janazah? Itu ada perbedaan pendapat ya. Al-asahhu anna la yastahabbu li annaha mabniyatun ala takhfif. Ya, untuk sholat jenazah itu yang lebih sah, lebih benar itu tidak disunatkan membaca doa iftitah, karena sholat jenazah itu sholat pendek, nggak panjang-panjang, karena jenazahnya segera dimakamkan ya. Jadi setelah takbirat ihram Allahu Akbar dengan niat sholat jenazah di dalam hati langsung Fatihah ya. Tidak usah pakai apa takbiratul baca doa iftitah ya. Nggak usah baca doa iftitah ya. Kok nggak takbir kedua? Nah ini berarti imamnya pakai doa iftitah gitu aja, jangan dirasani ya. Kita ngaji baca Fatihah kok nggak selesai ya, berarti pakai doa iftitah. Andaikan ada yang melakukan itu ya tidak masalah ya. Walam anna doa iftitah sunnatun laisa biwajib. Doa iftitah itu hukumnya sunat, tidak wajib. Kalau tarakahu lam yasjud lisahwi, andaikan meninggalkannya tidak usah sujud sahwi. Wasunnatu fi al-israr, dan sunat untuk membaca doa iftitah itu dengan pelan walaupun jadi imam. Doa iftitahnya juga pelan, makmumnya apalagi harus pelan. Kalau jahara bikana makruhan, andaikan kok dikeraskan sehingga kedengaran kanan kirinya, itu makruh. Wala tabtulu sholatuhu, dan tidak batal sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga bermanfaat. Bi barakatil Fatihah.